Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Astri di kuliah Sosiologi Pembangunan. Nah, pada pertemuan kali ini Bu Astri akan menjelaskan, kita akan mendiskusikan mengenai teori modernisasi. Nah, eh, teman-teman yang telah kita ketahui bahwa teori pembangunan itu ada banyak sekali gitu ya. Nah, teori pembangunan dunia ketiga itu adalah teori-teori pembangunan yang berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh negara-negara miskin atau negara-negara yang sedang berkembang dalam sebuah dunia yang didominasi oleh kekuatan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan militer. Nah, negara-negara adik kuasa atau juga negara-negara industri maju. Jadi, ini Bu Astri ulangi lagi bahwa munculnya teori pembangunan itu sebagai langkah upaya gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul gitu ya di negara-negara yang sedang berkembang atau negara-negara miskin. Dari apa? Dari ketertinggalan gitu ya, dari ketertinggalan negara-negara yang didominasi oleh kekuatan ekonomi, ilmu pengetahuan dan juga militer seperti negara-negara adikuasa atau negara-negara industri maju. Sehingga di dunia ini harapannya tidak ada ketimpangan antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang. Nah, ini di sini ada 3 teori, gitu ya, teori dalam pembangunan yaitu teori modernisasi, teori ketergantungan, dan juga teori pasca ketergantungan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai teori modernisasi. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, ini kita bisa membedakan beberapa tahapan dari munculnya teori gitu ya. Nah, teori modernisasi ini menekankan adanya faktor manusia dan nilai-nilai budayanya sebagai pokok persoalan dalam pembangunan. Jadi kalau kita ditanya dulu teori modernisasi bagaimana sih? Nah, teori modernisasi ini menekankan bahwa faktor manusia dan juga nilai-nilai budaya ini sebagai hal yang pokok dalam pembangunan. Gitu ya. Nah, kemudian apa namanya dengan ada teori modernisasi maka ada reaksi-reaksi dari ahli lainnya gitu ya dan kemudian memunculkan yang disebut dengan teori ketergantungan. Nah, ini teori ketergantungan ini muncul karena reaksi terhadap teori modernisasi. Nah, kemudian tidak cukup sampai di ketergantungan, setelah ini ada teori pasca ketergantungan yang merupakan reaksi dari teori ketergantungan. Nah, ini kalau kita mau melihat urutan apa namanya tahapannya munculnya teori-teori pembangunan seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian ini kita akan bahas karena hari tentang teori modernisasi. Nah, teori modernisasi gitu ya atau pembangunan sebagai masalah internal. Nah, teori pembangunan itu eh, kerja secara internasional yang didasarkan pada teori keuntungan komparatif yang dimiliki oleh setiap negara. Nah, ini mengakibatkan terjadinya spesialisasi produksi pada tiap-tiap negara sesuai dengan keuntungan komparatif yang dimilikinya. Nah, ini ya jadi apa namanya ada ini ya di dunia ini ada negara-negara yang memang bersaing soal keuntungan berdasarkan pada skill atau spesialisasi yang dimiliki oleh setiap negara. Yang kedua, poin kedua, secara umum di dunia ini terdapat 2 kelompok negara, yaitu negara yang memproduksi hasil pertanian dan yang kedua ada negara yang memproduksi barang industri. Nah, kemudian di teori modernisasi ini menjelaskan bahwa kemiskinan ini disebabkan oleh faktor-faktor internal atau faktor-faktor yang terdapat di dalam negeri negara yang bersangkutan. Jadi ini ya kalau di teori modernisasi. Nah, ini teman-teman ada beberapa ciri umum dari teori modernisasi gitu ya. Yang pertama yaitu teori ini didasarkan pada dikotomi antara apa yang disebut dengan modern dan tradisional. Nah, modern ini merupakan simbol dari kemajuan, pemikiran yang rasional, cara kerja yang efisien. Nah, ini adalah apa namanya ciri dari apa namanya teori modernisasi. Jadi ada dikotomi sebutan antara modern dan tradisional gitu. Nah, kalau apa namanya
modern itu simbol dari kemajuan, pemikiran rasional, dan juga cara kerja yang efisien. Sedangkan tradisional itu adalah kebalikannya. Nah, kemudian ciri yang kedua adalah teori modernisasi juga didasarkan pada faktor-faktor non-material sebagai penyebab kemiskinan, khususnya ide atau alam pemikiran. Nah, ini ya ada faktor-faktor non-material. Kemudian yang ketiga, teori modernisasi biasanya bersifat ahistoris. Nah, hukum-hukumnya sering dianggap berlaku secara universal dan dapat diberlakukan tanpa memperhatikan faktor waktu ataupun faktor tempat. Jadi bersifat ahistoris ya. Misalnya nih cirinya apa? Hukum-hukum yang sering dianggap berlaku secara universal gitu ya dan dapat diberlakukan tanpa memperhatikan faktor waktu atau faktor tempat. Kemudian yang keempat, faktor-faktor yang mendorong atau menghambat pembangunan harus dicari di dalam negara-negara yang bersangkutan. Jadi gitu ya, di teori modernisasi itu faktor-faktornya apa sih kira-kira yang mendorong, mensupport, kemudian yang menjadi barrier atau hambatan pembangunan itu juga harus dicari dari negara-negara yang bersangkut atau negara-negara yang terhambat pembangunannya gitu. Nah ini beberapa teori modernisasi itu ada 6 gitu ya. Ini Bu Asri akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada teori pertumbuhan miliknya Harrod dan juga Domar gitu ya. Ini dua orang ya ini ya, maka disebut sebagai teori Harrod Domar. Nah ini intinya adalah ada dua hal yang menjadi pokok pertumbuhan sebuah negara itu adanya tabungan dan investasi. Nah ini di teorinya Harrod dan Domar ini ya, ini dua orang ya. Ini Harrod itu mencetuskan gitu ya mengenai teori ini pertumbuhan gitu ya, pertumbuhan ekonomi itu pada tahun 1939. Kemudian Domar ini menampilkan tulisannya di dalam jurnal Amerika Economic Review gitu ya, itu pada tahun 1947. Nah, karena pemikirannya ini sama, maka ini teorinya digabung menjadi satu, menjadi teori Harrod Domar. Nah, isinya apa dari teori Harrod Domar? Kalau clue-nya sih adalah tabungan dan investasi. Pertumbuhan ekonomi itu ditentukan adanya tabungan dan investasi. Nah, ini ya. Nah, hubungan antara pertumbuhan ekonomi, tabungan dan investasi. Nah, ini menjadi rumus Harrod Domar. Kalau teman-teman lihat nih di buku-buku teori itu ada rumus pertumbuhan ekonomi Harrod Domar seperti itu. Nah, poin kedua dari teori ini adalah masalah pembangunan pada dasarnya merupakan masalah penambahan investasi modal. Nah, ini ya adanya investasi modal. Kemudian berikutnya yaitu berdasarkan pada pengalaman negara maju yang berbasis pada ekonomi kapitalis. Nah, peran penting pembentukan investasi terhadap proses pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jadi, kenapa kok mereka menyebutkan tabungan dan investasi ini menjadi salah satu model keberhasilan pembangunan? Ini adalah dari pengalaman negara-negara maju yang berbasis pada ekonomi kapitalis. Jadi, mereka melakukan penelitian, melakukan kajian apa sih yang dilakukan oleh negara-negara maju sehingga mampu berkembang menjadi negara industri besar, menjadi negara adidaya dan juga pembangunannya berhasil gitu ya. Ternyata ada teori yang ternyata ada modal dan investasi itu tadi. Nah, di dalam teori juga menyebutkan bahwa ini masalah keterbelakangan yang terjadi di negara-negara miskin atau negara-negara yang sedang berkembang itu adalah masalah modal. Nah, kalau ada modal diinvestasikan maka hasilnya akan menjadi pembangunan. Jadi runtutan berpikirnya seperti itu ya dari teori Harrod Domar tabungan dan investasi. Nah, kemudian teori modernisasi yang lainnya adalah dari Max Weber. Nah, ini sudah terkenal sekali teman-teman kayaknya juga sudah tahu ya, ini Bu Asih sedikit membahas. Ini adalah mengenai etika Protestan atau ajaran Calvinisme. Kalau teman-teman sudah pernah membaca ya. Nah, teori ini mengatakan bahwa konsep etika kerja dalam teologi, sosiologi, kemudian ekonomi yang menekankan bahwa
nih ya, kerja keras, disiplin, dan hemat gitu ya, adalah hasil dari seseorang yang menerapkan nilai-nilai Protestanisme. Dan tadi prinsip Protestanisme tadi mengenai kerja keras, disiplin, dan juga hemat, ini menjadi hal yang mampu menjadi faktor keberhasilan dari pembangunan. Kalau Bu Esti sendiri sih sampai sekarang ya kan kita sering dengar ya kerja keras tidak mengkhianati hasil. Nah, kira-kira seperti itulah. Ini menjadi prinsip semua orang gitu ya. Kalau kerja keras, disiplin dan hemat itu maka akan menjadi berhasil gitu ya dalam pembangunan. Nah, Weber juga mendefinisikan gitu ya semangat kapitalisme sebagai gagasan dan kebiasaan yang mendukung pengejaran yang rasional terhadap keuntungan ekonomi. Ini tadi untuk yang Max Weber. Jelas ya, ini gampang sekali. Nanti ini Bu Asti juga share PPT-nya ya di grup ya teman-teman semua. Kemudian yang ketiga adalah teori David McClelland, yaitu teori kebutuhan atau nah ini kan yang disebut di PPT adalah hanya salah satu kebutuhan. Padahal kita dalam teorinya David itu ada 3 kebutuhan gitu. Yang pertama adalah kebutuhan pencapaian atau need of achievement gitu ya. Kemudian yang kedua ada kebutuhan hubungan atau need for affiliation. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan kekuasaan, need of power. Jadi David McClelland dalam teori kebutuhan ini menyebutkan bahwa seseorang gitu ya, seseorang atau suatu negara itu membutuhkan ada 3 apa namanya 3 kebutuhan gitu ya, kebutuhan pencapaian atau need of achievement, kebutuhan kekuasaan, need of power, kemudian yang ketiga ada kebutuhan akan hubungan atau need for affiliation. Nah ini David McClelland ini ada seorang psikolog, jadi seorang psikolog sosial. Nah ini mengatakan kenapa kok ada kebutuhan ini, kebutuhan yang ada dalam pribadi manusia itu ada 3 ini yang menjadi pendorong perubahan. Jadi apa tadi kan kita sudah melihat bahwa faktor manusia itu menjadi keberhasilan dari pembangunan. Maka kalau kita hubungkan salah satu teori modernisasi David McClelland ini menyatakan ada 3 kebutuhan dalam pribadi manusia yang apabila ini bisa dicapai, maka tujuan pembangunan itu juga akan tercapai. Jadi jelas ya itu untuk apa namanya konteks alur berpikirnya seperti itu. Nah, kemudian yang keempat yaitu ini kemarin Bu Aziz juga sudah menyampaikan kalau belum ngambil ya kali ini ya teori di perencanaan sosial Bu Aziz menyampaikan mengenai teori Rostow tentang the stage of economic growth. Ini ada beberapa tahap pertumbuhan ekonomi gitu ya, ada 5 tahap gitu ya. Dan ini sudah sangat terkenal sekali teorinya Rostow ini menjadi juga salah satu bagian dari teori modernisasi. Yang pertama adalah tahap masyarakat tradisional. Nah, ini ya kita bisa melihat Indonesia kira-kira berada di tahap nomor berapa. Nah, ini kita bisa merefleksikan dari teori Rostow. Yang pertama tahap masyarakat tradisional yaitu cirinya yaitu fungsi produksi terbatas dan dipengaruhi nilai-nilai tradisional. Kemudian yang kedua, tahap masyarakat lepas landas. Nah, nih masyarakat mulai mempersiapkan diri agar mencapai pertumbuhan ekonomi yang dengan kekuatan sendiri. Nah, ini ya dengan kekuatan sendiri. Nah, ini tahap masyarakat lepas landas. Nah, ini masyarakat di tahapan kedua ini mulai mempersiapkan diri untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dengan kekuatan sendiri. Nah, ini yang kedua. Tahap ketiga yaitu tahap tinggal landas, yaitu pertumbuhan ekonomi mulai terjadi ditandai dengan adanya apa? Resolusi politik, adanya kebijakan, tercipta kemajuan yang pesat dalam inovasi, serta terbukanya pasar-pasar baru. Ini adalah tahap ketiga. Nah, kemudian tahap keempat yaitu tahap kedewasaan. Ini adalah masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi. Dan yang tahap terakhir yaitu menurut Rostow itu adalah tahap konsumsi tinggi yaitu masyarakat berkembang secara mandiri. Nah, ini ya jelas sekali ya the stage of economic growth itu adalah teorinya dari Rostow. Nah, kemudian yang kelima yaitu adalah teori faktor-faktor non ekonomi. Nah, yang dimaksud dengan non ekonomi itu ada beberapa menurut Bert F. Selitz itu ya, itu adalah kondisi lingkungan,
kemudian tenaga ahli yang terampil itu juga menjadi faktor non ekonomi dalam pembangunan yang perlu ditekankan. Kemudian yang ketiga adalah faktor kelembagaan yang menopang pembangunan, yaitu seperti lembaga pendidikan, adanya mobilisasi modal dan sebagainya. Jadi kalau Bert F. Helmholtz ini melengkapi gitu ya, melengkapi dari teori modernisasi sebelumnya gitu, bahwa tidak hanya faktor-faktor ekonomi, tetapi faktor-faktor ekonomi ini juga menjadi sangat penting gitu ya, terutama ada kelembagaan. Dengan adanya lembaga pendidikan, adanya mobilisasi modal, itu terus kemudian memperhatikan kondisi lingkungan, tersedianya tenaga ahli yang terampil, ini juga menjadi faktor yang penentu keberhasilan pembangunan. Nah, kemudian yang terakhir untuk teori modernisasi itu adalah teorinya Alec Inkeles dan David Smith mengenai manusia modern. Nah, ini kalau di sini intinya adalah manusia itu penting. Nah, kita ini semua penting sebagai pelaksana teknologi, pelaku proses pembangunan. Ini ya. Nah, ini seperti apa sih ini ya manusia modern menurut Alex dan Inkeles itu? Nah, ini ada keterbukaan terhadap pengalaman dan ide baru, kemudian berorientasi ke masa sekarang dan masa depan, punya kesanggupan merencanakan, dan juga percaya bahwa manusia bisa menguasai alam dan bukan alam yang menguasai manusia. Gitu ya, terus balik. Nah, upaya agar bisa menjadi manusia modern menurut Alex dan juga David ini adalah melalui pendidikan, melalui pengalaman kerja di lembaga modern, dan juga pengenalan terhadap media massa. Nah, ini mengenai teori modernisasi dan juga beberapa teori tadi yang menjadi bagian dari teori modernisasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan teman-teman seperti biasa gitu ya, absen di kolom komentar, dan kemudian kita lanjutkan diskusi di grup WA apabila ada yang ingin bertanya mengenai hal apa yang belum jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.